Saya pribadi khususnya untuk masalah jogetan itu baik laki-laki atau perempuan, kalau di depan umum siapapun orangnya saya kurang setuju atau tidak setuju. Memang secara hukumnya itu tidak ada yang memperbolehkan. Misalnya seorang laki-laki jogetan di depan umum, misalnya seorang ketua majelis begitu bahasanya, dia jogetan di depan umumnya, entah dia latar belakangnya habaib atau kiai atau gus atau siapa, itu tetap tidak dibenarkan. Ini yang bahasa saya, meskipun dia secara organisasi misalnya Aswaja atau NU, itu tidak mesti dapat legalitas secara NU atau secara syariat atau secara kitab kuning untuk membenarkan pekerjaannya. Karena memang kalau sudah ada rambu-rambu itu tidak boleh kemudian dikerjakan, ya tetap tidak boleh siapapun orang yang mengerjakan begitu. Lah di dalam masalah ini saya setuju dengan Pak Heri Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction atau menanggapi video yang ditanggapi oleh Pak Heri Pras ya. Kita lihat videonya dulu ya, kemudian nanti kita tanggapi ya. Mau dicari di kitab kuning sebal apapun, warna apapun kitabnya, kuning, biru, kelabu, hijau, biru, ungu, semua warna kitab, cari di kitab kuning untuk mengajarkan kita bersolawat dengan koploan joget-jogetan. Dan ada fatwa yang membenarkan itu. Ya Allah, kalian selama ini bravo Banser, wahabi, wahabi terus. Bansernya seperti ini, jogetan sama biduan, peluk-pelukan sama biduan. Kalian sangat berani getol membahas Ustadz Syafiq Riza Basara, tapi kalian takut membahas solawatan seperti ini. Takut kalian mengkritiki solawatan seperti ini. Di dalam video tersebut ya, kita lihat Heri Pras ini mereaction salah satu video atau video kumpulan, kemudian direaction atau ditanggapi ya. Di dalam video tersebut saya agak setuju dengan Pak Heri Pras ini di dalam sisi begini, bahwasanya memang di kalangan Aswaja sendiri atau NU sendiri itu sudah saya bilang, tidak semua pekerjaannya itu meskipun dilakukan oleh kalangan NU sendiri, baik yang organisasinya atau di luarnya, itu tidak mesti itu sudah dapat legalitas, dalam artian itu diperbolehkan. Memang ada oknum-oknum sebenarnya sudah diperingati di dalam bahasa masail itu, tapi ya mungkin belum diikuti saja atau tidak diikuti. Oleh karena itu kalau Pak Heri Pras ya menanggapi video yang itu, ya sebenarnya kalau saya pribadi ya setuju untuk mengingatkan saudara kita. Menurut saya Pak Heri Pras ini menanggapi orang itu ya nggak apa-apa itu, asalkan memang hal itu ya memang perlu untuk ditanggapi. Kan terkadang Pak Heri Pras ini menanggapi sesuatu yang sebenarnya menurut hukumnya itu ada perbedaan ulama, tapi dia tidak paham, ya maklum saja seperti itu. Tapi kadang anehnya dari Pak Heri Pras ini kadang ya gebrak-gebrak begitu bahasanya, atau marah-marah begitu ya. Itu sebenarnya tidak perlu. Di dalam kita berdakwah itu juga harus menyampaikan dengan cara-cara yang santun atau memang cara-cara yang bagus begitu. Kemudian kalau kita lihat beberapa video yang ditanggapi oleh Pak Heri Pras itu, salah satunya adalah jogetan, baik yang laki-laki atau perempuan. Saya pribadi khususnya untuk masalah jogetan itu baik laki-laki atau perempuan, kalau di depan umum siapapun orangnya saya kurang setuju atau tidak setuju. Memang secara hukumnya itu tidak ada yang memperbolehkan. Misalnya seorang laki-laki jogetan di depan umum, misalnya seorang ketua majelis begitu bahasanya, dia jogetan di depan umumnya, entah dia latar belakangnya habaib atau kiai atau gus atau siapa, itu tetap tidak dibenarkan. Ini yang bahasa saya, meskipun dia secara organisasi misalnya Aswaja atau NU, itu tidak mesti dapat legalitas secara NU atau secara syariat atau secara kitab kuning untuk membenarkan pekerjaannya. Karena memang kalau sudah ada rambu-rambu itu tidak boleh kemudian dikerjakan, ya tetap tidak boleh siapapun orang yang mengerjakan begitu. Lah di dalam masa ini saya setuju dengan Pak Heri Pras. Juga kalau yang perempuan itu misalnya dia sebagai jamaahnya suatu majelis kemudian joget-joget begitu, itu sangat tidak setuju saya pribadi ya. Kenapa? Karena perbuatan ini sebenarnya kalau kita lihat kacamata syariat atau melihat di dalam hukum-hukum fikih memang tidak boleh seperti itu. Sebenarnya sudah disuarakan oleh teman-teman sejak terdahulu. Cuman seperti yang dikatakan tadi, ada memang yang belum mengikutinya begitu. Ada orang-orang yang memang mungkin karena beberapa faktor begitu sehingga tidak mengikuti. Tentang masalah jogetan perempuan di depan umum itu, seperti di dalam ibarat di dalam kitab Al-Fiqh 'alal Madzhabil Arba'ah, di sini dikatakan amaroksun nisa'i amama man la yahillu lahunna fa innahu haramun bil ijma'.
Jadi seorang perempuan yang joget-joget di muka umum itu secara ijma ulama itu memang diharamkan begitu. Ini ijma benar ya, tidak seperti katanya Pak Khalid Basalamah ijma, tapi ijma'nya menurut ulama siapa gitu. Ini ijma'nya ulama, seorang perempuan yang joget di depan umum itu ijma'nya ulama itu diharamkan, tidak boleh siapapun orangnya. Kadang begini, orang-orang zaman sekarang ini kalau itu yang dicontohkan, yang mencontohkan misalnya habaib atau syarifah atau eneng atau siapa, itu dianggap itu sudah legal begitu. Padahal begini, di dalam melegalitaskan suatu pekerjaan di dalam syariat itu bukan lihat latar belakangnya, tapi lihat konsep secara fikih benar atau tidak begitu. Karena pada orang-orang sekarang ini atau pada seera sekarang ini, kadang dari panutan qudwah sendiri itu tidak mencontohkan yang baik begitu. Ini sebenarnya perlu untuk ditegur. Makanya saya kadang dengan Pak Heri Pras ini ya ada setujunya di sisi yang seperti ini. Kadang di sisi yang lainnya, kadang dia memvonis atau menjustifikasi pada suatu masalah yang sebenarnya ada khilaf ulama dan dia tidak tahu begitu. Hanya dia satu sumber. Andaikan dia sumbernya berapa sumber itu kan enak. Jangan begini, Pak Heri Pras itu mengambil satu ustadz yang sepaham dengan dia, yang tidak sepaham tidak diambil, itu gak bagus. Sebenarnya ulama atau ustadz yang tidak sepaham kalau baik diambil saja, kalau yang penting ada ibaratnya atau ada hujahnya begitu. Kemudian kenapa ke ulama berijma tidak memperbolehkan atau mengharamkan seorang perempuan berjoget di muka umum? Karena dikatakan lima yatarattabu alaihi min itharati syahwati wal iftitanani wa ma fihi minat tahattuqi wal mujuni. Jadi karena perempuan ini ketika joget di muka umum, maka yang ditimbulkan adalah nanti ada ketertarikan syahwat begitu. Jadi kalau ada seorang perempuan, kan sudah ngetren sekarang ini, orang perempuan itu joget di muka umum, itu kalau orang perempuan joget maka munculnya syahwat itu bisa muncul begitu. Kemudian karena memang ya banyak fitnah nanti yang terjadi. Kemudian memang kalau kita lihat juga faktornya, misalnya yang perempuan yang joget-jogetnya itu apa ya, harga dirinya mungkin bahasanya itu ya jatuh secara pandangan Islam begitu. Memang ada begini, kadang ada orang tua itu yang memang menyuruh anaknya seperti itu dengan beberapa faktor seperti itu. Tapi secara pandangan syariat, meskipun dapat legalitas secara keluarganya atau orang tuanya, tetap syariat itu tidak melegalkan hal itu. Tetapi dalam syariat dikatakan joget-joget di muka umum itu tetap dikatakan itu haram. Ya sekali lagi Pak Heri Pras, kami atau saya khususnya tidak melegalkan joget-joget baik laki-laki apalagi seorang perempuan di muka umum. Saya dari dulu sangat tidak senang sekali seorang perempuan atau orang perempuan joget di muka umum, entah dia anak kecil, remaja atau orang tua. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena memang tadi itu isaratis syahwah, dapat ejalbuh begitu, itu dapat menarik syahwat begitu. Yang asalnya laki-laki ini tidak syahwah, biasa saja, ketika perempuan ini sudah melenggak-lenggok tubuhnya, dan itu syahwat itu sudah mulai timbul, bangkit, sudah mulai bangun begitu. Oleh karena itu ketidaksetujuan ini sebenarnya berlandaskan kepada syariat. Itu kalau saya pribadi. Kemudian kalau laki-laki pun menurut saya itu meskipun apa ya dikatakan tidak ijma begitu, tapi kalau sudah masuk ranah syahwat ya juga tidak diperbolehkan. Laki-laki itu bila sudah misalnya bergoyang-goyang di depan umum gitu, entah dia pimpinan majelis atau siapa, itu tetap tidak boleh begitu. Itu sangat tidak boleh, sangat tidak boleh. Karena memang meskipun dia laki-laki, menurut laki-laki sendiri kan ada ini apa itu tidak syahwat, tapi menurut perempuan itu beda nanti begitu. Ada perempuan ketika melihat, perempuan juga sama sebenarnya kalau saya lihat, ketika melihat seorang laki-laki yang dia jadi karakternya atau yang dia pengini begitu bahasanya, itu sama juga perempuan itu. Jangankan dia menarik, melihat saja itu syahwat, itu sama sebenarnya. Oleh karena itu meskipun laki-laki joget di depan umum itu sebenarnya tidak boleh begitu, apalagi dengan jogetan ya berlebihan begitu, itu sangat tidak boleh. Dan apalagi yang nonton itu adalah misalnya perempuan gitu, itu nggak boleh. Ini semuanya di dalam pembahasan tadi ini, apabila yang nonton itu laki-laki misalnya campur dengan perempuan, atau perempuan nonton laki-laki, atau laki-laki nonton perempuan, itu tidak boleh. Kalau sesamanya misalnya begini, ada satu majelisan yang nonton itu adalah perempuan semua, yang ya jogetan perempuan semua, ini beda bahasan ya, tapi juga beda pembahasan juga, nanti tidak diperbolehkan. Dalam kasus misalnya yang nonton perempuan, yang joget yang nyanyi ya perempuan, tapi itu di
syuting atau diupload di video kemudian diupload di YouTube atau di sosmed ya, itu tidak boleh. Tidak bolehnya bukan karena itunya, tapi ketika diuploadnya itu dan lihat oleh orang banyak begitu. Jadi inilah fenomena yang ada di zaman sekarang ini. Dan teman-teman Wahabi, khususnya Pak Heri Pras, jangan dianggap teman-teman yang mengkritik Wahabi begitu, bahasanya Pak Heri Pras itu sampai gebrak-gebrak sampai melotot matanya. Bukan kami setuju terhadap joget-joget itu, bukan. Saya khususnya pribadi sangat tidak setuju seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya karena memang joget-joget itu di muka umum itu oleh ulama kita, khususnya ulama desa ya, itu sangat anti sekali, tidak setuju begitu. Karena hal itu ya memang menurut pemahaman orang-orang desa, hal itu tidak pantas untuk dilakukan. Seorang perempuan joget di muka umum tidak pantas untuk dilakukan, dengan faktor apapun tetap tidak pantas begitu. Apalagi secara konsep syariat itu diharamkan secara ijma. Oleh karena itu ada bahasa seperti ini saya setuju, memasukkan anak itu ke lembaga yang memang lembaga itu memang harus sesuai dengan syariat. Tapi syariat ini yang harus dipatuhi bukan hanya syariat secara fikihnya, tapi secara akidahnya begitu bahasanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.